Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rohmat dan Anton Channel. Di sini saya akan melanjutkan kisah Nabi untuk Nabi yang selanjutnya ialah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sebelum sahabat menonton video ini, jangan lupa sahabat klik like, komen, share, serta subscribe video ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan dengan updatean video dari kita. Dan agar kita selalu semangat dalam memberi wawasan dan berbagi pengetahuan kepada sahabat semuanya. Dan jangan lupa klik tombol subtitle agar sahabat bisa mendengar video ini serta dapat membaca teks dari video ini. Tak perlu lama-lama. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, waktu pun berlalu. Nabi Adam telah lama meninggal dunia. Manusia terus hidup dan berkembang. Namun sayang, mereka mulai melupakan Allah. Mereka membuat patung-patung, lalu disembah dan dijadikan Tuhan. Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah. Tugasnya mengajak kaumnya kembali ke jalan Allah. Tetapi kaumnya tidak mau menuruti anjuran Nuh. Mereka tetap menyembah berhala serta patung-patung yang mereka buat. Bahkan ketika Nabi Nuh mengingatkan akan siksa Allah, mereka malah menentangnya. Seperti Nabi Nuh katakan, "Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongmu bila siksa Allah tiba?" Tanya Nabi Nuh mengingatkan. Beliau mengajak mereka beribadah kepada Allah semata dan menjauhi larangannya. Akan tetapi, mereka menjawab, "Kau tidak pantas memberi nasihat kepada kami. Kamu tidak ada kelebihannya daripada kami." Mereka telah terpengaruh oleh bujukan setan hingga mereka mengikuti sifat sombong dan pembangkang. Kaum Nuh bahkan menentang datangnya siksaan Allah. Mereka berkata pada sesama mereka, "Biarkan saja, kita hadapi ancaman, kita pasti mampu menghadapinya." Kata kaum Nuh, "Hai Nuh, jika kau tidak berhenti menyiarkan ajaranmu, kami akan mengusirmu dari kota ini." Namun Nuh tidak berputus asa. "Hai kaumku, lihatlah matahari yang menerangi bumi di siang hari. Lihatlah langit malam yang diterangi cahaya bulan dan kilauan bintang-bintang. Tidaklah kalian bertanya-tanya, siapakah yang telah menciptakan semua itu? Siapakah yang telah memberi kenikmatan hidup kepada kalian berupa harta yang berlimpah serta keturunan yang banyak? Tidakkah semua ini menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Allah? Hanya Allah yang harus disembah, bukan berhala yang kalian buat sendiri." Hadis mengatakan, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu." Quran Surat Hud ayat 25. Nabi Nuh yang fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana serta sabar dalam tindak tanduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya.
dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dengan cara yang lemah lembut, mengetuk hati nurani mereka. Bahkan, beliau mendapatkan berbagai ancaman dan hinaan dari kaumnya, termasuk dari istri serta anak-anaknya sendiri. Namun, Nuh tidak putus asa. Ia berusaha untuk bersabar dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Allah pun menjawab permohonan Nuh itu. Allah pun berkata, "Hai Nuh, buatlah kapal menurut petunjuk-petunjukku, dan janganlah engkau hiraukan lagi kaummu yang durhaka, sebab mereka akan kubinasakan. Sesungguhnya tidak akan beriman kaummu selain orang-orang yang selalu beriman. Dan janganlah kamu berputus asa atas hal-hal yang mereka perbuat." Lalu Nabi Nuh pun segera mengumpulkan para pengikutnya untuk bersama-sama membuat kapal. Mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam, menyelesaikan kapal yang diperintahkan oleh Allah itu. Ketika Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal, ejekan dan cemooh pun diterimanya dari kaumnya yang kafir. Mereka mentertawakan Nabi Nuh dan pengikutnya, sebab mereka membuat kapal di atas puncak sebuah bukit. Mereka menganggap Nuh sudah tidak waras, namun Nuh tidak menghiraukannya. Dia percaya Allah lebih tahu apa yang akan terjadi nanti. Setelah kapal selesai, Allah memberitakan Nuh beserta pengikutnya dan semua penumpang lain berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, untuk bersiap menaiki kapal. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya sudah naik ke atas kapal, tiba-tiba saja tercurahlah air dari langit dan dari dalam bumi. Dalam sekejap terjadi banjir yang begitu besar melanda. Seluruh kota dan desa terlelap oleh banjir itu, mengenangi seluruh daratan, mulai dari yang terendah hingga mencapai puncak-puncak gunung. Semua tertutup oleh air, tidak ada tempat berlindung dari air. Air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh. Kapal yang begitu besar telah terisi penuh dengan orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup lain yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Dari atas kapal, Nabi Nuh melihat putra sulungnya yang bernama Kan'an sedang berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atas bukit. Lalu Nabi Nuh pun segera berseru mengajak anaknya agar naik ke atas kepalanya. "Wahai anakku, naiklah ke atas kapal bersama keluargamu. Bertobatlah engkau dan berimanlah kepada Allah, agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut." Namun, Kan'an, putra dari Nabi Nuh, telah bersesat. Dia telah terkena bujuk rayuan setan dan hasut kaumnya yang sombong. Dengan keras kepala, ia menolak panggilan ayahnya dan menentang. "Aku akan selamat dengan naik ke atas bukit yang tinggi, karena air bah itu tidak mungkin bisa menenggelamkanku di bukit ini." "Percayalah anakku,
bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau adalah dengan naik di atas kapal ini. Tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah yang telah ditimpakan kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dan ampunannya. Kata Nabi Nuh kembali mengingatkan putranya. Akan tetapi Kan'an tetap bersikeras tidak mau naik. Nabi Nuh akhirnya anak dari Nabi Nuh tenggelam. Kan'an disambar gelombang yang ganas. Ia lenyap dari pandangan mata ayahnya, tenggelam beserta kawan-kawannya dan para pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah. Beliau pun lalu memohon pada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan adalah bagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar-benar, dan engkaulah Maha Hakim yang Maha Berkuasa. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan perlindungannya, dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntutan iblis, pastilah mereka akan binasa, menjalani hukuman yang telah aku tentukan. Walau mereka berada di puncak gunung, maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh." Lalu Allah pun berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak orang-orang yang kafir dari kaummu." Nabi Nuh segera tersadar setelah menerima teguran dari Allah. Cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman dari Allah terhadap orang-orang kafir. Menyadari ia sejenak tersesat pada saat ia memanggil putranya untuk menyelamatkan dari bencana banjir. Hal ini didorong oleh perasaan naluri kepapakannya. Padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarganya serta harta benda. Nabi Nuh sangat menyesalkan kelalaiannya dan segera memohon ampun kepada Allah. Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim sesuai dengan kehendak dan hukuman Allah. Surutlah laut air di serap bumi. Kemudian bertambatlah kapal Nuh di atas bukit Judi. Kapal Nuh berhenti
di atas bukit judi dengan kehendak Allah. Kehidupan baru telah menanti kaum Nuh yang patuh dan taat. Mereka selalu berada di bawah lindungan Allah selagi mereka berpegang teguh pada ajaran agama yang dibawa Nuh. 11 Agustus 1979 ditemukan bukit-bukit keberadaan bangkai kapal Nabi Nuh berlokasi di puncak Gunung Ararat, Turki. Gunung ini terletak di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Diduga kapal itu terdampar di sana setelah banjir besar surut. Di sekitarnya ditemukan pula jangkar batu, reruntuhan bekas permukiman, dan ukiran dari batu. Namun, karena sudah terdampar lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tanah, debu, dan batuan vulkanis telah masuk ke dalam perahu tersebut selama berabad-abad, sehingga memadat dan membentuk sesuai bentuk perahu. Setelah melakukan ratusan kali riset, para peneliti meyakini tempat tersebut adalah jejak pendaratan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Seorang peneliti muslim bernama Baidawi menjelaskan, ukuran kapal itu sekitar 300 hasta dengan panjang sekitar 50 meter dengan luas 30 meter. Kapal itu terdiri atas 3 tingkat. Di tingkat pertama diletakkan binatang-binatang liar dan yang sesudah dijinakkan. Lalu pada tingkat kedua ditempatkanlah manusia, serta yang ketiga burung-burung. Jadi apa yang dapat kita petik dari kisah Nabi Nuh alaihissalam? Patutlah kita mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, menghindari larangan-larangan Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah yang patut kita jauhkan. Kita patut beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, tata bahasa yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.